Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, ketemu lagi kita di mata kuliah Hukum Pidana Anak. Mayoritasnya mengambil mata kuliah yang sama, namun karena ada 1, 2, 3 orang mungkin yang berbeda, saya ulang sedikit. Pertama, saya mohon maaf, pekan lalu saya tidak bisa masuk karena sedang tidak sehat. Jadi saudara kalau memang tidak fit, tidak sehat, itu ya izin saja tidak masuk, tidak masalah. Saya juga memberikan. Kedua, saya 2 minggu ini akan ada di Solo, sehingga saya tidak bisa mengajar secara offline. Pertemuannya akan dilaksanakan secara Zoom pekan ini dan pekan kemarin, pekan depan maksudnya. Namun pekan kemarin saya punya utang pertemuan, jadi nanti saya akan berikan dalam bentuk rekaman. Recording in progress. Hari ini kita coba lanjutkan perkuliahannya. Sebentar. Saya ingin men-share sesuatu. Ya, ini adalah belum nampak. Adalah materi PowerPoint presentasi dari BPHN, ya, Pusat Pengembangan dan Evaluasi BPHN. Ini Prof. Harkristuti Harkrisnowo, kalau tidak salah dosen UI. Nah, tapi sini bukan sebagai dosen, beliau sebagai kepala badan itu. Nah, di BPHN itu adalah Badan Pengembangan, ya. Sumpah saya, Pengembangan Hukum Nasional, dulu dosen saya Prof. Eni yang sekarang jadi Hakim MK itu dulu sempat jadi ketua BPHN. Prof. Eni Nurbaningsih. Saya sempat diajar beberapa mata kuliah dengan beliau. Nah, ini saya suka mengambil slide begini, ya. Kan sekali lagi saya tampilkan punyanya siapa gitu. Kenapa? Karena slide-slide ini levelnya A1. Maksudnya gimana? Maksudnya ini kan BPH, jadi yang kalau bikin undang-undang, salah satu yang paling banyak terlibat itu adalah BPH. Menyusun draft-draftnya itu banyak BPH kalau dari pemerintah. Ya. Nah, beliau memberikan gambaran tentang Undang-Undang 11 tahun 2012 yang nanti ada perpunya tapi tidak banyak merubah substansi. Ya, bicara kondisinya ya dilatari anak dan perilaku melanggar hukum. Jadi undang-undang ini itu gambaran besarnya itu mencakup. Kenapa bisa ada ya? Karena ternyata anak tuh dan perilaku melanggar hukum tuh entah anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban itu jumlahnya terus meningkat. Nanti saya akan di pertemuan selanjutnya mungkin akan memberikan laporan pelaksanaan dari data pemerintah juga. Saya suka membukakan data pemerintah dalam hal apa kita kritisi. Ya, pemerintah pasti membela datanya pemerintah baik kayak itu pasti ya, kritiknya nggak banyak. Dari situ kita bisa kritisi sebenarnya. Nah, gitu ya. Ini kan data-data anak-anak yang wah, melakukan banyak tindakan. Kalau paling ngeri tuh saya sering nemu itu tuh anak kecil tuh ngelem. Itu kan mau mabuk nggak punya modal ya ngelem. Saya dulu waktu SMA itu kelas 1 itu bertempat di satu tempat itu itu tidak mungkin terjadi tawuran. Nah, kan sebenarnya sekarang tuh isunya makin berkembang itu tawuran. Kalau di Jakarta tuh parah sekali ya. Mungkin di
Mana di Makassar saya nggak tahu ya. Tapi kalau di sini mungkin nggak terlalu seheboh itu. Tapi saya ceritakan dulu waktu SMA tuh saya tidak mungkin tawuran. Kenapa? Karena depan sekolah itu SD. Kita tidak punya lawan tanding yang sepadan. Nah, juga kita melihat mengevaluasi undang-undangnya mengevaluasi bahwa gambarannya begini. Penjara itu sebenarnya kondisinya kalau kita normal itu baik. Cuma kan kita tahu sendirilah saat ini tuh kondisi penjara itu ternyata tidak baik-baik saja. Kayak gitu. Salah satu kondisi penegakan hukum dan peradilan hingga nanti dukunnya di penjara itu ternyata tidak baik-baik saja. Nah, ini juga perlu penegasan. Ya, misalnya perampasan kemerdekaan bagi anak itu menghasilkan stigmatisasi. Ini anak pelaku kejahatan nih. Ini anak begini 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 nih. Nah, itu yang berat tuh, stigmanya itu. Lalu penjara itu bisa jadi sekolah kejahatan. Nah, itu sampaikan dulu ya. Dia nanti bisa jadi dari situ dia belajar berbuat keburukan, kejahatan, pelanggaran, kriminalitas yang jauh lebih baik lagi, maksudnya lebih baik, lebih buruk lagi maksudnya ya, jahatannya itu lah, jahatannya itu lebih naik level dan bisa jadi nanti dia jadi residivis. Nah, juga menghukum anak yang misalnya kena penjara itu kan salah satu isunya adalah bagaimana pendidikannya. Langsung jadi perdebatan itu kan kalau ada anak hamil. Nah, SMA tuh sering tuh hamil. Dan sekarang SMP juga ya. SMA yang banyak kasus tuh anaknya hamil dikeluarkan dari sekolah. Nah, gimana tuh? Jadi dikeluarkan, dia sudah hamil, ya memang tidak dipidana, seringnya tuh dikeluarkan aja dari sekolah. Nah, terus gimana? Dia pendidikannya gimana dan sebagainya. Dan itu kan satu sisi sekolahnya juga apa namanya tercoreng dengan perilakunya itu, tapi satu sisi anaknya kan butuh sekolah gitu. Nah itu sering jadi isu kembang. Kemungkinan masalah dalam readaptasi dan reintegrasi. Saya 10 tahun yang lalu mungkin pernah ada film itu, saya menarik sekali. Saya lupa judulnya. Film itu berisikan cerita tentang anak-anak yang ada di penjara anak, di lapas anak gitu ya, di Amerika. Nah, itu struggle-nya mereka tuh seru itu. Saya lupa judulnya apa ya. Tapi saya masih ingat film itu. Cerita filmnya itu berkesan gitu ya. Bagaimana mereka yang ada di penjara anak itu mau siap keluar dari itu. Salah. Jadi kata misalnya ada ya seorang seorang ada dia itu pernah kena penjara anak lah gitu. Terus itu jadinya di Amerika. Terus dia mau daftar tentara itu nggak bisa. Kenapa? Karena dia pernah punya itu catatan. Nah, kan sebenarnya kita bingung juga kan katanya nih penjara itu bukan penjara sekarang, lembaga pemasyarakatan. Mereka dididik jadi orang baik gitu. Cuma masalahnya ketika setelah selesai di penjara kok selesai dari lapas itu kok orang belum siap menerima dia jadi orang baik. Itu sudah salah juga ya. Bagaimana dia balik kembali beradaptasi dan masuk kembali ke dalam masyarakat itu bukan hal yang mudah untuk diselesaikan permasalahannya. Lalu ini ya menjadi alasan salah satu isu yang perubahan dalam undang-undang pengajian undang-undang ini belum sepenuhnya menginkorporasikan prinsip dan nilai konvensi HAM. Nah, itu ada perkembangan dunia internasional itu masuk kayak ini ya. Jadi dalam orang hukum juga harus tahu ada isu yang berkembang di dunia internasional, nanti itu terratifikasi atau ia menjadi masuk entah ya konvensi yang diratifikasi atau perkembangan di dunia internasional itu juga nanti bisa masuk mempengaruhi sistem hukum kita. Yang pertama tadi kan tentang konvensinya, yang kedua itu perkembangan pemikiran tentang HAM-nya.
Yang ketiga, perubahan paradigma. Nah, itu kan perkembangan dalam dunia akademik. Jadi, kalau di beberapa negara yang maju ya, perkembangan di dunia akademik itu sangat berpengaruh besar dalam dunia dunia peradilan. Gitu. Kalau di Indonesia itu masih berjarak, masih berjarak. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, gitu ya. Nah, ini kan berkaitan dengan peradilan anak. Kalau yang ini itu undang-undang tentang perlindungan anak. Jadi undang-undang ini itu nanti mengganti apa-apa saja yang diganti dan masuk berkembang itu adalah filosofi sistem peradilan anaknya. Lalu cakupan yang disebut anak, kemarin keempat kita bikin diskusi ya, gitu bahasa-bahasa kelompok memperdebatkan tentang apa anak, terus pada batasannya, usia berapa, diukur dengan apa, bla bla bla, macam-macam. Lalu bagaimana usia pertanggungjawaban pidana anak? Anak berapa yang bisa dipertanggungjawabkan? Penghilangan kategori anak pidana, kalau di undang-undang sebelumnya itu ada pidana, anak negara, maksudnya diambil negara dan sebagainya. Ada nomenklatur-nomenklatur yang berubah. Sekali lagi ya, kalau saya ngajar itu selalu saya ingatkan tentang definisi-definisi. Seringkali perubahan-perubahan nomenklatur itu berpengaruh pada definisi-definisi itu. Definisi itu adalah suatu yang biasanya mahasiswa paling tidak suka, yang dia sepedekan aja. Apa sih, apa sih, apa sih. Oh Pak, saya orangnya nggak suka ngapalin gitu. Ya, definisi itu pada dasarnya bukan untuk dihafal, tapi untuk membentuk satu gambaran ketika nanti menilai atau melihat selainnya. Lalu nanti ya, diperkenalkan tentang pendekatan restoratif justice. Ya, dalam undang-undang ini kewajiban proses diversi, ya, dan nanti kita akan bicara tentang juga diversi dalam anak, gitu ya. Ada penegasan hak anak dalam proses peradilan, disebutkan hak-hak anaknya itu seperti apa, gitu. Nah, lalu ada pembatasan upaya perampasan kemerdekaan. Tuh, jadi perampasan kemerdekaan itu maksudnya apa? Ya, itu anak di penjara itu kan kemerdekaannya hilang, kebebasannya hilang. Kayak gitu. Misalnya itu salah satunya. Filsafatnya dari retributif, retributif itu menghukum gitu, merehabilitasi, nanti berubah lagi restoratif justice. Tiga prinsip, nah ini retributif ya. Retributif itu pelaku pelanggaran hukum ya, ini ya, ya itu retributif ini ya, yang pertama ini. Kalau retributif itu pelaku pelanggaran hukum ya, terutama yang sifatnya serius crime, secara moral layak untuk menderita. Orang yang melakukan keburukan layak dihukum, diberi derita. Namanya pidana itu kan pemberian penderitaan. Wah, aku menderita betul gitu. Nah, itu memang yang diinginkan dari pidana. Kalau orang dipidana tapi nyantai-nyantai aja, nyantai-nyantai. Sebenarnya itu dia tidak dapat pidana tuh, tidak dapat deritanya. Makanya hukuman yang dilakukan, yang diberikan itu memang dipilih untuk hukuman yang menderitakan, tapi tetap yang proporsional. Pengenaan hukuman oleh pihak yang berwenang kepada pelaku melupakan tindakan yang baik. Orang menggal kepala orang lain itu pembunuhan. Tapi kalau misalnya gini ya, orang nembak ya, seorang si Sambo itu kan nembak orang, itu perbuatan pembunuhan ya, anak buahnya itu. Tapi kalau nanti Sambo dihukum mati, tapi kemarin kan dibatalkan ya. Tapi kalau bisa dia dihukum mati. Nah, Algojo, para polisi-polisi itu yang disuruh nembak itu, apa namanya, terpidana mati itu kan tidak disebut pembunuh, tidak dimintai pertanggungjawaban, tidak dicela secara moral. Kenapa? Karena melakukan tindakannya itu adalah satu tindakan yang memang diberikan kewenangannya.
pengenaan hukuman kepada orang yang tak bersalah atau pengenaan hukuman yang besar dan tidak proporsional kepada pelaku tidak pidana tidak diperkenankan secara moral. Nah ini ya, dan saya sampaikan harus proporsional. Menghukum orang tuh dibenarkan, tetapi haruslah proporsional. Lalu bagaimana yang diproporsional itu yang menjadi bahan perdebatan, menjadi bahan diskusi, ya, bahan musyawarah untuk menentukan pidana apa yang diterapkan. Kan di Sambo itu awalnya dihukum mati, pidana yang dapat mati. Oh, Mahkamah Agung ya, ingat saya dia ya menganulir cukup pidana seumur hidup. Nah, itu kan salah satu isinya itu kan perdebatan pidana apa, hukuman apa yang tepat diberikan untuk pelaku kejahatan itu. Seperti itu. Lalu kita bergerak dari retributif ke arah rehabilitasi. Bagaimana rehabilitasi itu? Dia melakukan medical approach dan rational approach. Ya. Ada assessment, ada pembinaan, sebagainya. Yang terakhir saya mau masukkan nanti di restoratif justice, nanti kan kita bahas lebih detail, itu ada di dalam LPS, nanti perlindungan saksi dan korban juga nanti berkaitan. Lalu pembahasan tentang anak sudah kita bahas panjang lebar. Kemarin kita coba lihat sedikit-sedikit saja. Sekali lagi ya, ini slide-nya Prof. Har Kristo dari BPHN sebagai pihak yang sangat dekat pembuatan undang-undang ini, sehingga kita ingin tahu sih dari pandangan pemerintah itu gimana. Anak berhadapan dengan hukum mencakup pelakunya, ya, saksinya, dan korbannya. Jadi mata kuliahnya tidak lepas dengan mata kuliah yang lain. Mata kuliah pidana anak itu tidak lepas dengan perlindungan saksi dan korban. Nanti tidak lepas juga dengan hukum pemasyarakatan. Ini berkaitan dengan penghukumannya, penologi. Dua, tidak lagi mengkriminalisasikan anak yang melanggar hukum yang hidup di masyarakat. Tiga, tidak lagi menggunakan istilah anak nakal. Tidak, undang-undangnya tidak ada lagi muncul. Empat, usia pertanggungjawaban pidana naik dari 8 jadi 12. Pertanggungjawaban ya, berkaitan dengan pertanggungjawaban. Anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana itu seminimal-minimalnya 12 tahun. Yang di bawah 14 tahun tidak dikenakan penahanan. Oke. Tidak lagi ada pembatasan status perkawinan. Nah, kan kalau dalam perdata orang dewasa itu diukur dengan dua hal. Ini perdatanya. Kalau perdata kan diukur apakah dia sudah memenuhi usia tertentu atau dia sudah menikah. Karena kalau sudah menikah, walaupun usianya secara keperdataan belum memenuhi dalam hal-hal tertentu, dalam urusan keperdataan tertentu, ia sudahlah disebut dewasa, sudah tidak dikategorikan lagi sebagai anak. Anak kalau di bawah 12 tahun tuh bagaimana? Ditelaah oleh penyidik. Nanti ada pekerja pembimbing kemasyarakatan. Jadi saudara orang hukum itu kan, nah saya coba beri aja sih gambaran. ASN yang di bidang hukum itu bukan hanya kerja di sipir, di penjara, ada yang di pembimbingnya. Jadi setelah dia di penjara itu bersiap untuk masyarakat itu ada sendiri nanti pembimbing kemasyarakatannya, ada pekerja sosialnya dan sebagainya. Bisa diserahkan kepada orang tua wali,
bisa diikut sertakan anak yang di bawah usia 12 tahun itu dalam program pendidikan pembinaan pembimbingan dari LPKS pusat maupun daerah. Memerlukan dukungan Kementerian Dinas Pendidikan, Kementerian Dinas Tenaga Kerja, dan Kementerian Agama. Ya, kita singkat-singkat saja lah. Kayak gini, apa namanya, zoomnya zoom gratisan. Jadi ada limitnya, bukan yang unlimited. Jadi nanti kalau sudah waktunya ya saya mohon maaf. Lalu beliau Prof. Krisnowo itu menyampaikan ada asas-asas. Sekali lagi orang-orang hukum harus paham detail tentang asas sebenarnya. Ya, sebelah. Oke, saya lanjutkan. Ada asas pelindungan. Orang ada perdebatan tentang kata pelindungan dan perlindungan. Boleh cari sendirilah. Ada asas keadilan, non diskriminasi. Nah, ini selalu ditekankan ya. Asas dalam anak itu harapannya kepentingan yang terbaik bagi anak. Penghargaan terhadap pendapat anak. Jadi, nah ini nih sering jadi masalah di masyarakat kita. Lu masih anak-anak tuh, apa sih anak ingusan? Apa sih pendapat lu? Jangankan anak-anak, saya nih ya, saya sekarang usia sekarang 31. Bagi saudara, saya udah tua gitu. Jadi bagi orang-orang tua, saya masih muda kayak gitu. Jadi itu usia-usia setengah-tengah gini ini agak repot nih. Apalagi anak itu kan pendapat anak itu kadang disepelekan. Orang yang setengah umur saya nih tanggung juga tuh. Kadang bagi kalian ya, udah tua. Bagi orang tua saya itu apa tuh? Kemarin sore agak repot tuh. Jadi perhatikan juga dalam asas undang-undang peradilan anak ini ada kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Jangan sampai segera di penjara kurang gizi. Jadi nanti saudara akan temukan tuh lapas anak itu pasti lebih mutu itu lebih tinggi. Pasti makannya itu pasti lebih bagus dibanding lapas dewasa. Karena kebutuhan kalorinya banyak orang dewasa apa anak-anak ya nggak tahu juga. Tapi memang diperhatikan betul karena jadi asas betul diperhatikan betul kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Kemarin kan udah rame tuh di berita itu apa stunting, kalian tahu stunting itu kan ya anak yang apa gizinya kurang atau gizinya berlebih. Stunting itu kan bisa kurang bisa lebih, tidak normal gitu lah ya, terutama yang sering banyak tuh gizi kurang. Penanggulangan stunting itu kan kemarin yang ngeri rame itu dapat dana besar tapi ternyata cuma dapat makanannya seuprit gitu. Nah ini tuh itu jadi perhatian pemerintah juga terkait misalnya dia di penjara ya di penjara anak gitu itu diperhatikan betul bagaimana kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya termasuk pendidikannya pembinaan dan pembimbingan anak harus proporsional. Lalu ditegaskan gini, pidana itu sudah menegaskan pidana itu adalah ultimum remedium, pilihan terakhir. Kalau bisa nggak dipidana. Jadi pidana itu bukan yang diutamakan. Kalau bisa nggak dipidana. Kalau bisa itu diselesaikan. Kalau bisa membuat itu efek jerah. Seringnya kenapa dipidana ya karena kalau nggak dipidana nanti orang cuek-cuek aja. Gitu. Tapi sebenarnya kalau bisa tanpa itu orang ya nggak usah dipidana. Lalu nah ini nih salah satu konsep yang dibedakan antara orang dewasa dan anak itu adalah kalau kan sebenarnya pidana itu kalau secara tradisional sekali yaitu adalah pembalasan. Tapi kalau anak ini harapannya nggak gitu. Cuma kan ini ke bawah. Misalnya korbannya juga anak sama-sama anak ya. Kalau kemarin tadi yang matanya dicolok atau apa gitu. Wah, anak saya sudah kehilangan misalnya gitu. Penglihatannya berkurang. Anak itu juga harus tanggung jawab.
Nah, kayak gitu. Jangan sampai jadi bahan pembahasan. Oke. Perubahan ini perubahan mindset. Sekarang tuh lapas, namanya lapas itu berubah ya. Saya juga sering menggunakan istilah itu. Tidak disebut lapas tapi lembaga pembinaan khusus anak. Tidak ada istilah anak nakal. Kalau rutan itu ke rumah tahanan. Kalau sekarang apa dirubah jadi lembaga penempatan anak sementara. Jadi bukan rumah tahanan, lembaga penempatan. Jadi istilah-istilah yang digunakan itu pun menunjukkan mindset yang berbeda. Gitu. Ada undang-undang pidana, susunan pidana, mencakup proses hukum dan diversi. Ada pendekatan yang awalnya legalistik, sangat sangat undang-undang sekali gitu. Apa yang dia sebut dalam undang-undang ya begitulah. Tapi ke arah keadilan yang restoratif. Ini pembahasan restoratif justice sedikit ya, kita coba lihat. Nah, sudah ada peringatan waktunya mau habis. Pendekatan restoratif justice. Dia menekankan bukan pembalasan. Ya, itu kata tegas yang pertama. Tujuannya adalah healing. Nah, itu kata-kata healing ini walaupun sekarang tuh jadi agak wagu ya. Orang Inggris pun bingung penggunaan healing lagi kita. Healing di kita seakan-akan itu apa namanya? Kok jalan-jalan tuh jadi healing gitu. Padahal healing itu kan sebenarnya penyembuhan. Apa kebanyakan kita tuh sakit mental makanya perlu hiburan. Kata healing itu nggak tepat ya sebenarnya, tapi itu istilah yang dipakai di kita saja. Liburan loh, sudah ada vacation, sudah ada. Itu kenapa pakai kata healing lagi? Seakan-akan saudara tuh kalau pakai healing itu saudara punya penyakit. Ya, yang inginkan adalah pulih. Pulihnya apa? Pulih keadaan baik dari korbannya. Pelaku itu kan juga dalam sudut pandang itu dia punya masalah, masalah kejiwaan. Nah, bagaimana dia disembuhkan? Juga bagaimana korbannya disembuhkan, termasuk masyarakat. Ada kemarin saya baca itu kan ada tahun lalu apa itu ya, karena saya waktu mata kuliah di pengantar tata hukum Indonesia bicara hukum adat itu saya search gitu ya, nemu kejadian tahun lalu apa di Kutai Barat atau di sini yang dari Kutai Barat ada seorang laki-laki orang Madura itu membunuh perempuan, ya membunuh kalau tidak salah orang Dayak. Saya lupa memperkosa apa membunuh, intinya ya selain kena ditangkap polisi juga ditagih denda adat, memperkosa kalau nggak salah, ditagih denda adat. Denda adat itu salah satu, nah ini yang kita sering melupakan, dia itu untuk healing, menyembuhkan masalah yang muncul. Jadi ibarat air kalau ada eh, kejatuhan sesuatu, itu berombak, beriak-riak. Nah, itulah riak-riak itulah muncul karena ada masalah itu tadi. Nah, bagaimana untuk supaya tenang lagi keadaan itu, nah itu itu yang diharapkan, bukan hanya masalah orang itu dihukum atau tidak. Lalu lihat juga kepentingan tuh kedua pihak. Korbannya ada kepentingan, iya, pelaku juga ada kepentingan. Jadi membuka ruang kepada pelaku dan korban untuk bertemu, dimediasi, dimusyawarahkan, mengungkapkan rasa sesalnya dari pelaku, menyampaikan unek-uneknya, wah begitu pokoknya. Lalu lalu dilihat juga si korban unek-uneknya apa, wah gitu. Jadi kedua-duanya diminta, lalu dilihat nih mau nggak akhirnya saling. Nah, ada kejadian kan setelah justice itu ada seorang bapak-bapak, ceritanya kan bagus, dia dimaafkan oleh korbannya, korban pencurian waktu itu.
Nah, ternyata si pelaku itu nyarikan susu untuk anaknya, memberikan susu untuk anaknya masih bayi. Kesempatan korban untuk mengungkapkan perasaannya menguranginya diharapkan. Ini yang sering terjadi kan dari pidana itu, yang hilang adalah uh, budaya maaf memaafkan. Seringkali ya selesai di luar penjara ya tetap jadi masalah. Padahal dalam agama, budaya kita tuh yang paling besar tuh saling memaafkan. Kalau dalam agama Islam tuh maafkan pahalanya besar sekali kayak gitu. Itu yang saya tahu kan gitu. Dalam budaya kita pun budaya saling memaafkan. Begitu juga dalam agama lain tentu budaya memaafkan itu, budaya mengampuni itu itu diutamakan. Terakhir ada keseimbangan dalam masyarakat tadi yang saya bahas tadi. Bagaimana ria-ria itu bisa kembali normal. Oke, nanti kelanjutannya akan kita bahas dalam rekaman yang saya akan buatkan ya nanti rekamannya. Lalu selanjutnya di pekan depan kita akan coba gali lebih dalam terkait dengan beberapa hal, termasuk itu apa namanya di pekan depan tuh saya ingin melakukan sebentar yang kita obrolkan panjang lebar itu, kita mau lihat ini. Kalau ini data tahun 2020, tapi saya tidak coba cari berita apa data tahun sebelumnya. Tapi dari sini kita bisa lihat ini data pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Ini kita ingin lihat lah, kan depan lah kita akan coba lihat ini, baik dari apa yang sudah dicapai ke Mahkamah Agung. Ya pasti ini bunga-bunganya baik mereka, tapi ya minimal kita starting point untuk kritisi. Lebay lu datanya kayak gitu misalnya, jelek ya sekarang ini datanya misalnya gitu. Tapi ya ini di sini juga ada hambatan. Nanti kita lihat sama-sama apakah mereka mengevaluasi diri mereka sendiri. Nanti bisa jadi dari penegak hukum itu mengevaluasi undang-undangnya ini kurang ini nih, kurang ini. Saya mau begini tapi nggak punya wewenang, misalnya begitu. Kita perlu dengar juga. Kita terkadang masyarakat itu sudah apatis, apa sih omongannya, apalagi tadi pertontonkan KPK tersangkakan ini, tersangkanya melaporkan pimpinan KPK-nya itu. Kenapa? Karena pemerasa. Jadi begini, rumit sekali kita dipertontonkan dengan hal yang itu. Begitulah kondisi kita. Makin buruk kondisi hukum kita, itu pertanda maka saudara nih, calon pejuang-pejuang hukum ditagih gitu. Apa sih yang paling buruk dari mereka itu? Bukan kepintarannya, bukan mereka tidak tahu, tapi akhlaknya kebanyakan yang buruk. Maka saya tegaskan kepada saudara-saudara, tolong bukan hanya masalah kemampuan saudara dalam punya ilmu, pemikiran, memahami, itu bagaimana hati nurani saudara. Salah satunya terkait dengan titip absen. Saya kecewa sekali dengan orang di kelas itu ada yang titip absen. Itu sama aja kelakuannya dengan yang dipertontonkan di hadapan kita. Harapannya dari saya ingatkan dari sekarang agar saudara berubah. Saya pun begitu, saya harus memperbaiki diri saya sendiri. Jadi saya, kita semua sama-sama lah. Kita ini masa depan, masa depan. Ya biarlah kalau yang dipertontonkan saat ini buruk sekali, itu ada pertanda kalau bahasa motivator-motivator kan. Kalau matahari apa namanya, kalau malam makin gelap itu pertanda pagi akan segera datang. Baik, ini waktunya mau habis. Zoomnya saya akhiri. Kalau ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom-kolom pertanyaan di OpenNet ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.